please introduce yourself. Halo, nama saya Surman Sumardi, biasa dipanggil dengan Suhe. Saya dari Government Relation dari Generation X. Halo, nama saya Bramanti Nindi Larasati, biasa dipanggil Nindi dari Departemen POGS. Saya dari generasi Y. Oke, halo, nama saya Bagas Immanuel Lodianto, biasa dipanggil Bagas dari tim tech, role-nya as developer. Di sini mewakili generasi Z. Oke, sudah berapa lama sih ada di dunia karir? Oke, kalau saya baru lulus kuliah tahun 2022, tahun lalu, berarti per tahun ini baru 1 tahun lebih sedikit. Kalau saya di dunia karir dari tahun 2013-an, jadi kurang lebih ya 10 tahunan lah ya. Saya di dunia karir sudah lebih dari 30 tahun. Wow, lama ya Pak. Gimana sih Pak rasanya pas pertama kali dapat kerja? Apa dari segi passion, productivity atau money gitu Pak? Mungkin yang jadi lebih prioritasnya Bapak. Menarik, pekerjaan pertama saya di Baskin Robbins Ice Cream sebagai scooper ice cream. Oke, dan gaji nggak besar, di situ saya tahu ternyata mencari pengalaman itu berharga sekali karena tidak ada di buku. Contoh aja ya, kalau misalnya es krimnya jatuh, pertanyaannya, kita ganti atau enggak? Nah, di situ menarik sekali. Pertama kali dapat kerja itu happy banget. Jadi kayak pembuktian ya ke orang tua, dan yang pasti gaji pertama buat jajan. Iya, kalau dari saya sih lumayan setuju sama Kak Indi ya. Pertama kali dapat kerja tuh excited banget sih, kayak apa yang dipelajari di kuliah gitu bisa diimplement di dunia kerja gitu. Terus juga duit sih, pertama kali dapat uang bisa spending sesuka kita. Gitu sih. Oke, hal apa sih yang paling penting dalam berkarir dan kenapa? Oke, kalau dari saya dari tim tech, saya merasa kalau paling penting itu kemampuan problem solving ya. Karena memang di tech itu kayak banyak problem-problema yang harus di handle gitu. Jadi kayak kita harus punya kemampuan problem skill yang bagus gitu. Menurut saya sih jadi seseorang yang bermanfaat, tim player yang kooperatif, ya itu sih menurut pandangan saya ya. Kalau saya mungkin dari kita harus improvement skill set, knowledge, attitude. Akan tetapi the bottom line itu adalah kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Oke, sekarang kita mau main this or that nih teman-teman. Pilih job hopping or long term career. Saya prefer long term career. Saya prefer long term career karena kita bisa melihat perkembangannya. Kebetulan saya join di Blibli 1 tahun before launch 2010, dan kita melihat hari ini kalau saya nengok ke belakang, wow, luar biasa. Aduh, pertanyaannya pinggir jurang ya. Menurut saya sih in between ya. Jadi kalau nyaman, why not long term di pekerjaan ini? Oke, kalau dari saya mungkin saat ini masih prefer ke long term ya, karena di sini saya merasa kalau Blibli itu tempat yang oke untuk kita berkembang gitu, baik secara technical maupun non technical seperti itu. Oke, masih this or that. Changing the past or striving for the future. Tim striving for the future sih, soalnya kalau yang past ya udah masa lalu, nggak bisa diapa-apain juga. Kita mending fokus apa yang bisa kita kerjain gitu sih. Sama kayak Bagas, tim striving for future, karena yang bisa kita lakukan kan mengubah masa depan kita seperti apa ya. Move on aja terus. Jangan jadi jomblo terus kan, move on terus gitu. Ini loh, kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Oke, sejauh ini apa sih tanggapan kalian tentang generasi masing-masing? Nah, ini menarik. Kalau misalnya saya yang sudah punya jam terbang di atas 30 tahun, tua ya. Mudah Pak, mudah. Tuhan udah sebagai perspektif kok Pak. Nah, di sini yang harus digarisbawahi itu adalah biasanya kita karena jam terbangnya ya, karena akhirnya kita secara output punya wisdom. Kalau misalnya kita punya wisdom, artinya generasi kami ini harus bisa melakukan empowerment kepada generasi selanjutnya. Harus dikasih ruangan yang lebih luas agar teman-teman bisa bermain bola di sana, dan generasi kami ini yang mengarahkan. Itu dia.
Mewakili generasi Y, generasi yang menurut saya cukup fleksibel karena kami ada di antara ya sebenarnya ya generasi Y. Jadi kalau dibilang cukup wise, bisa juga wise, tapi kalau mau fun, let's go. Asik. Oke, kalau dari saya mungkin merasa kalau generasi Z itu jauh lebih kreatif sih, kayak punya aja ide gitu, gimana cara mereka problem solving itu pasti ada gitu, seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya lebih kayak ke daily life at Blibli nih teman-teman. Hal pertama yang dilakuin setelah buka mata waktu pagi hari apa sih? Apa ya? Pasti matiin alarm sih. Kalau saya nggak ada alarm, kayaknya kebablasan saya tidurnya. Terus mungkin kayak kalau aku baru-baru ini kayaknya lebih ke siap-siap ngantor kali ya. Soalnya suka berangkat pagi gitu sih. Sekalian kalau ada waktu mau nge-gym di kantor gitu. Kebetulan di Blibli ada gym juga, gitu. Pertama kali pada saat buka mata mungkin buka laptop juga karena ngecek ya hari ini agenda apa ya biar maksudnya lebih tenang gitu kan ya. Oh hari ini mau ngapain aja, kita udah tahu agendanya ngapain aja gitu kan ya. Hampir mirip dengan Nindi, cuman mungkin saya old school ya. Jadi sebelum tidur saya siapkan satu catatan kecil, kemudian saya tulis list to do buat besok tuh apa, oke? Karena kemampuan otak kita kan kalau misalnya capek pasti agak berkurang. Kemudian saya simpan di samping dan saya tidur. Pada saat saya bangun, saya baca lagi tuh. Oh, saya harus lakukan A, B, C, D, E, banyak gitu ya. Oke, saya mandi segala macem ke kantor, kantongin tuh secari kertas kecil sampai ke kantor, you never miss. Itu pasti. Analog ya Pak? Analog, cuman masih berfungsi. Teman-teman lebih prefer WFO atau WFH? Kenapa? Oke, sejak pandemi yang saya rasakan tuh adalah produktivitas sebetulnya semakin meningkat. Saya bisa meeting langsung at the same time dengan 2 laptop. Akan tetapi kualitas ketemu dengan istri, keluarga itu trajektori naiknya luar biasa. Jadi kita nggak pernah makan siang sama-sama, akhirnya kita bisa makan siang sama-sama. Ya kan, meskipun cuma 10-15 menit dan kita balik lagi ke laptop gitu loh. Jadi kalau saya itu lebih cenderung mari kita kurangi emisi polusi tanpa mengurangi produktivitas. Di rumah saja, kerja pakai celana pendek, pakai kemejanya yang cakep tentunya. Saya rasa itu. Kalau saya kayaknya tengah-tengah ya. WFH juga, tapi WFO boleh gitu teman-teman. Jadi kayak mungkin porsinya kalau bisa dibilang lebih banyak WFH, tapi WFO ada deh gitu. Biar nggak bosan juga di rumah. Pengen sekali-sekali ganti pemandangan kan ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya mau jawab kayak mirip kayak ini sih, mau WFO dan WFH gitu. Cuman kebetulan saya bukan orang Jakarta, jadi kalau WFO jadi harus di Jakarta. Kalau misalnya kayak gitu kan jadi gak pernah ketemu keluarga dong. Jadi mending kalau bisa milih sih sekarang WFH aja sih. Soalnya bisa paling dan bisa bertemu dengan keluarga gitu. Oke. Outfit sehari-hari yang dipakai ke kantor biasanya kayak gimana nih? Kan kalian beda generasi ini, pasti beda style juga gitu. Oke, kalau aku sih lebih prefer yang nyantai-nyantai aja ya, kayak apa yang nyaman aja sih, kaos kan. Kayaknya kemeja formal banget. Aku merasa Salah outfit kayaknya. kalau Gen Z kayaknya merasa kayak ya yang nyaman aja sih, dan juga kalau kemudian saya dari tim tech jadi kayak biasanya kayak kaos apa-apa gitu. Mohon maaf kalau Gen Z yang stylish saya kurang mewakili gitu. Kalau saya kadang-kadang lebih suka lebih rapi, teman-teman. Kayak misalnya pakai kemeja, tapi bawahannya mungkin jeans atau celana lain yang lebih nyaman gitu kan ya. Karena buat bedain antara di rumah sama ke kantor gitu. Karena kalau misalnya pakai kaos sama-sama pakai kaos itu kayak gimana ya, vibes-nya beda gitu. Jadi biar membedakan aja. Tapi sebenarnya sih outfitnya nggak banyak, jadi makanya outfit main ya udah buat main, outfit kantor buat kantor aja gitu. Iya. Kalau saya seperti ini karena tuntutan job desk. Jadi harus pakai kemeja panjang, kemudian mungkin bawahannya agak lebih informal ya. Akan tetapi kalau misalnya tiba-tiba Pas We diajak meeting sama satu kementerian, nggak perlu saya sebut, ini sudah cukup mewakili. Kebayang nggak kalau misalnya saya datang ke kementerian pakai kaos, meskipun itu beli-beli di sini kan, cuman kan kita harus menghargai ya. Saya rasa itu sih. Oke. Kalian punya hobi nggak? Hobinya tuh apa sih? Pengen tahu dong.
Iya, di usia senja seperti saya, itu ternyata saya sekarang ini hobinya motuba, mobil tua bangka. Jadi saya punya mobil tua bangka yang usianya sudah 33 tahun, Starlet tahun 89 ya kalau nggak salah. Kemudian saya modifikasi dan ternyata itu dia modifikasi tersebut itu believe it or not loh teman-teman. Dia hidup di bawah alam sadar lama sekali. Jadi pada saat saya wujudkan itu dengan semua modifikasinya bisa dilihat di IG saya Suhed35. Saya sangat bangga sekali dengan karya saya yang satu itu. Saya cuci setiap hari dan ternyata itu merupakan sebuah bukan sebuah kalau sekarang kan flexing ya gitu loh. Ini bukan flexing menurut saya, akan tetapi ini lebih kepada lu tuh mewujudkan sesuatu yang sudah lama dicita-citakan. Itu jadi hobi saya sekarang. Hobi saya banyak sebenarnya, tapi salah satu yang rutin itu saya suka olahraga, lari teman-teman. Jadi buat Liblioners yang hobi lari yuk bikin running club. Promo. Oke, kalau saya dulu hobi mungkin agak beda ya. Kalau dulu sempet di kota asal mungkin hobinya main gitu kan. Mungkin masih kuliah jadi kayak sering main gitu. Sekarang mau coba rutinin olahraga juga sih kayak Kak Nindi, cuman olahraga saya mungkin lebih prefer ke badminton gitu. Oke, sekarang pertanyaannya disordered lagi tapi terkait WFO nih. Kalau boleh milih transportasi ke kantor, kalian pilih kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Aku di sini belum mungkin ya. Oke, kalau dari saya mungkin kalau di Jakarta belum ada kendaraan, jadi lebih tim transportasi umum naik TJ guys. Kurangin polusi guys. Mantap. Saya tim kendaraan umum juga karena capek kalau nyetir sendiri macet terus ya. Betul. Karena rumah di Bintaro, saya prefer pakai MRT. Pakai umum aja. Oke. Pergi cepat, pulang cepat atau pergi siangan, pulangnya malam? Saya morning person. 4:30 body clock saya pasti saya bangun. Sudah bangun, saya sholat subuh, kemudian saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadi, remindernya apa yang harus dikerjakan, dan rata-rata selama karir saya jam 7.30 saya sudah ada di kantor, jam 8 saya sudah siap kerja. Tim datang pagi, pulang cepet juga. Jadi biar lebih bisa menikmati matahari sore. Saya juga sih kebetulan suka pagi pulang cepet, soalnya kalau pagi itu masih belum panas kan. Jadi kalau kita jalan gitu lebih nyaman aja sih, dan juga bisa kalau di pagi di kantor ada gym gitu sih, lebih sepi. Lebih sepi ya, jadi lebih seru ya. Boleh ceritain nggak work life balance versi kamu? Si saya mungkin agak membosankan ya jawabanku. Kalau aku mungkin ya kalau weekdays jam 9 sampai jam 6 mungkin kita kerja gitu. Kalau weekend bisa ketemu teman, bisa ngelakuin hobi kayak kalau hobi saya kan mungkin badminton, jadi kayak bisa badminton, bisa beribadah gitu. Oke. Work life balance melakukan kita sempat ya atau meluangkan waktu untuk ngelakuin apa yang kita suka teman-teman. Misalnya hobi kita apa, kita bisa ngelakuin. Bahkan di weekdays pun juga kayak misalnya 9-6 mungkin kita office hour gitu ya teman-teman, kita melaksanakan responsibility, tapi habis office hour saya bisa lari malam gitu, atau mungkin saya bisa nonton film setelah after office. Jadi balance antara pekerjaan dan kesukaan hobi kita apa. Work-life balance ini menarik buat saya. Kalau misalnya di kantor tuh antara tuntutan kerjaan dan selalu bisa tersenyum. Jadi artinya kan kita punya tim yang seru banget kan gitu. Oke, kita punya pressure, cuman timnya seru. Itu secara mental tuh akan sangat membantu. Kemudian ke rumah, ya ketemu istri, anak-anak. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian usahakan pada saat kita weekend, kita harus makan pagi sama-sama atau brunch sama-sama, kita sharing cerita, itu the most important one. Saya rasa itu. Oke. Apa sih hal yang perlu ada banget dari rutinitas harian kalian? Kopi. Buat saya mungkin karena saya kopi addicted banget. Jadi bangun tidur karena saya punya kebiasaan meracik kopi, saya meracik kopi sendiri. Jadi mohon maaf saya tidak minum kopi yang saset. Saya meracik kopi sendiri. Pokoknya bangun tidur kopi. Gitu ya kalau saya ya. Selain sholat tentunya. Selain sholat subuh. Yang harus ada
waktu istirahat kayaknya, break gitu. Waktu istirahat ngobrol sama mencari oksigen. Buat teman-teman yang suka mencari oksigen sama saya pasti paham. Oke. Ya, kalau aku sih sama sih waktu break juga kayak Kak Nindi. Cuman waktu breaknya beda ya. Kalau aku merasa tidur yang cukup sih. Kalau aku tidurnya kurang gitu kayak zombie gitu besok paginya kayak malas ketemu orang gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya udah mulai agak berat nih, teman-teman. Oke. Ya. Ciri khas dalam obrolan yang dapat merepresentasikan generasi kamu. Ciri khas obrolan. obrolan. Mungkin kayak cara gaya ngomong generasiku gitu ya. Mungkin kalau Gen Z itu straightforward kali ya. Jadi kayak sat-set gitu, gak banyak basa-basi gitu. Aku rasanya seperti itu sih. Yang khas dari generasi Y. Apa ya, cara berkomunikasinya biasanya orangnya lebih fleksibel sih ya. Jadi bisa slow, bisa diajak serius. Mungkin itu sih yang mewakili Gen Y ya. Ini seru nih kalau di generasi saya. Beneran. Kalau misalnya ketemu, kalau misalnya bahasa gaulnya nih kita nongkrong nih ya, yang diomongin. Pertama, penyakit, jantung lah, apa obatnya lah, dokternya di mana lah, berapa harganya lah, itu penyakit. Yang kedua, siapa temen yang udah pulang ke tanah kusir? Oh, si ini, si itu, aduh, itu kalau misalnya nongkrong tuh ya, jujur ngomong ya, gue jadi stres, nggak happy jadinya. Udah kita ngomong-ngomong yang lainnya aja. Tapi ya setelah ngomong yang lainnya, balik lagi ke sini. Lu kena jantung ya kemarin ya, lu pasang ring kagak? Just like that. Seperti itu ya umurnya, sangat natural banget sih menurut saya. Oke. Pernah nggak sih kalian tuh bingung gitu saat berkomunikasi sama yang beda generasi? Kan sekarang tuh ada nih generasi Z itu suka pakai singkatan-singkatan gitu ya, misalnya SBB gitu atau apa gitu. Itu pernah bingung nggak? Kalau menurut saya ya, itu pasti akan selalu ada masanya, akan selalu ada waktunya. Mungkin pada generasi saya masih ABG lu mengerti ya sih? Mungkin nggak bisa dimengerti oleh orang tua saya. Belum tentu mereka bisa mengerti. Nah, artinya yang tua seperti saya, seperti tadi saya bilang, kita harus punya wisdom. Dan wisdom itu mengetahui kekurangan kita itu juga jangan malu untuk mengatakan, sis. Iya, sis lagi kan. Artinya kan kita harus bicara dengan bahasanya mereka kan. Sis, gue nggak ngerti tuh artinya apaan ya. Sis, gue nggak ngerti ini setting ini seperti apa. Itu generation gap itu bisa kita reduksi. Karena yang tua ngaku aja kalau nggak ngerti. Yang di bawah juga kita orang timur. Generasi selanjutnya pasti akan hormat ke atas. Cuman kalau atasnya sotoy, generasi bawahnya itu ngerasa kayak yang tidak dihargai, itu yang bahaya. Kalau generasi Y karena fleksibel, jadi kalau menghadapi generasi di atas kami bisa cukup menyesuaikan gitu, teman-teman. Tapi kalau yang di bawah generasi Z ini kadang-kadang agak bingung gitu ya. Kadang-kadang mungkin suka mix language atau beberapa singkatan itu tadi seperti yang disampaikan nih. Bentar. Ini apa ya artinya? Jadi mungkin sedikit harus lebih catch up ya sama generasi yang di bawah kita tuh ya. Oke, kalau di Gen Z sih, karena Gen Z yang membuat singkatan-singkatan itu, jadi kayak merasa kalau bingung sih enggak ya. Cuman kalau kayak ngomong ke generasi yang beda bukan Gen Z itu kayak lebih formal gitu, lebih terstruktur gitu. Kalau nggak bisa ngomong nggak bisa langsung ngomong capcus gitu, takutnya nanti salah ngomong atau gimana gitu kan, seperti itu. Oke, ada nggak sih cara khusus yang diterapin gitu ketika ngobrol sama lintas generasi? Cara khusus kayaknya mirip jawaban yang tadi sih, kayak kalau ngomong ke generasi yang lebih atas itu lebih kayak lebih formal, lebih punya sopan santun aja sih. Kayak orang Jawa mungkin bilangnya tepo seliro gitu. Ya seperti itu. Cara khusus nggak ada sih, lebih ke cara back to nature, kayak lihat situasi dan kondisinya oke atau enggak nih, dan dibawa kemana cara ngomongnya, kayak gitu. Cara khususnya dari saya itu adalah di rumah saya punya 2 anak
yang mana saya pelajari cara bicara mereka, saya pelajari apa yang mereka dengar, saya pelajari apa yang mereka baca. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak punya kesulitan untuk bicara dengan semua generasi. Oke. Bagaimana orang-orang di generasimu beradaptasi dengan teknologi di dunia kerja? Apakah menurut kamu generasimu cukup terbuka terhadap perubahan? Ini menarik. Faktanya adalah pada waktu saya bikin skripsi, pada waktu saya masih kuliah, saya mengerjakan tugas pakai mesin ketik. Mesin ketik. Saya kenal komputer yang sebesar itu, desktop, itu pada saat saya mulai skripsi. Yang namanya handphone belum ada. Kemudian saya melihat ke hari ini segala sesuatunya luar biasa. Artinya di generasi saya satu kata kunci, mau adaptif atau tidak. Kalau misalnya mau adaptif, dia akan bertahan. Dia akan bertahan dari semua perubahan karena memang yang selalu berubah kan adalah perubahan itu. Dia akan bertahan kalau dia mau adaptif. Tapi kalau misalnya saya cukup, ya udah selesai. Dia cuma di situ aja. Saya rasa itu. Generasi Y saya yakin generasi lintas ini ya, perkembangan ya. Karena kami tahu juga mulai dari teknologi yang simple banget dari mesin tik tadi Pak Suhe sampai sekarang ini generasi Y masih muter kaset pakai pulpen atau pensil juga. Jadi generasi Y cukup bisa dibilang cukup bisa catch up lah sama teknologi yang ada karena kami udah ngerasain yang susah sampai yang enak sampai sekarang ini juga jauh lebih canggih, kita juga bisa catch up dengan hal tersebut. Oke, kalau generasi Z kayaknya nggak ada isu apa ya, kayak smooth transition gitu dari kecil juga udah mengikuti perkembangan zaman gitu sih. Nggak nulis CD ya? Ngopi lagu nulis CD ya? Nggak ada tuh. Iya sih gitu sih. Oke, menarik. Tumbuh di era globalisasi di mana pertumbuhan teknologi itu sangat pesat. Apakah hal tersebut mempengaruhi pemilihan jenjang karir kalian? Oke, kalau saya sih mungkin bukan generasi jadinya jatuhnya, mungkin jatuhnya ke kayak pekerjaan gitu ya, pekerjaanku sebagai tech gitu ya. Kalau tech sih dengan globalisasi gini jadi banyak yang WFH ya, jadi kayak bisa chance untuk WFH itu jadi semakin besar gitu sih. Menurutku itu sih paling berdampak. Kemajuan teknologi mempengaruhi jenjang karir sepertinya iya, karena kalau di generasi Y kita generasi yang cukup waspada juga ya, maksudnya kita juga harus cukup aware gitu sama sekarang lagi tren yang bagaimana, kemudian jenis pekerjaan yang mungkin potensial ini apa saja atau skill apa aja nih yang kayaknya dibutuhkan. Jadi kami generasi yang cukup bisa mawas diri dan aware ya dengan jenjang karir tersebut, jadi ya kurang lebih berpengaruh sih. Jenjang karir itu penting. Akan tetapi hubungan kerja saya dengan Blibli itu kan bukan hubungan kerjaan biasa antara institusi dengan karyawan. Dengan 13 tahun saya di Blibli, dengan melihat perkembangan, kita lihat di sini di tahun kelima Blibli berdiri itu mulai adanya fintech keuangan, tetapi saat itu masih belum. Tetapi sekarang yang namanya fintech keuangan luar biasa. Jadi jedanya itu cuma 5-6 tahun sesuatu yang baru diperkenalkan sudah langsung diserap. Jadi sekarang ini serapannya itu jauh lebih cepat. Jadi memang adaptasi kemudian kemampuan kita melihat tren itu menjadi sangat penting. Saya rasa itu. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih teman-teman. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa yang bisa dipelajari dari masing-masing generasi? What do you think about each other gitu? Saya begini. Pada saat di posisi setua ini, ya udah ya gue ngaku aja ya, setua ini gitu loh. Saya ngelihatnya teman-teman yang luar biasa di sebelah saya ini adalah generasi selanjutnya Indonesia, generasi selanjutnya Blibli. Kemudian kalau misalnya teman-teman tanya, Pak Suhe kenapa sih lu bisa lama kerja di Blibli? Ternyata konsepnya satu, saya pergi untuk pulang. Saya pergi dari Bintaro untuk pulang ke rumah saya di Blibli. Pada saat sore udah malam saya pulang dari Blibli ke rumah saya di Bintaro. Jadi 13 tahun itu gak kerasa. Nah, saya harapkan seperti itu.
Cuman ya nggak bisa ya, ini cuman harapan aja. Mungkin tiba-tiba lu ditawar oleh siapa kan nggak pernah tahu ya gitu loh. Cuman memang sangat dinamis ya, generasi yang di bawah saya ini sangat dinamis. Cuman titip pesan aja bahwa kemanapun kalian pergi, jaga nama baik, itu penting banget saya rasa. Yang bisa dipelajari dari generasi masing-masing, dari generasi X, dari generasi Pak Sohe, kami belajar kebijaksanaannya ya, wise-nya. Jadi kita menyerap generasi di atas kami tuh kayak, wah kita bisa ambil dari wise-nya, kedewasaannya, kematangannya. Kemudian kami juga mempelajari dari generasi Z nih, kayak kreatifnya, passionnya, semangatnya, kayak yang wow, harus catch up sih generasi Y sama kreativitas dan energi dari generasi Z ini. Jadi semua hal kita pelajari jadi satu dan ya kita aplikasikan sesuai dengan karakter kita masing-masing juga sih ya. Oke, kalau dari saya sih ke generasi-generasi yang lebih tua mungkin sorry. Jadi kalau dari generasi X mungkin lebih ke kerja kerasnya mereka ya. Kayak mereka tuh contohnya Pak Suher dari sini udah 13 tahun di Blibli. Blibli dia akan jadi seperti ini tanpa kerja keras dari generasi X itu sih. Ya. Kalau dari generasi Y kurasa tingkat keluasan ya, keluasan apa ya bahasa Inggrisnya? Fleksibel, sorry. Iya, kalau di generasi Y itu mungkin kita bisa pelajari kayak jauh lebih fleksibel gitu sih. Ya, itu yang bisa dipelajari dari para generasi yang lain. Thank you teman-teman, ini belum makan siang tapi rasanya udah kenyang nih dari jawaban teman-teman semua. Oke, thank you semuanya, Thank you. sukses semua.